Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Solskjaer tak sabar lihat Bruno Fernandes main bareng Paul Pogba. Ole Gunnar Solskjaer bersemangat melihat skuad Manchester United saat ini. Dia tak sabar menyaksikan kerja sama Bruno Fernandes dengan Paul Pogba di lini tengah. Kedatangan Fernandes dinilai membuat lini tengah MU makin sip. Apalagi setan merah juga masih punya Pogba. Namun Pogba belum dapat kesempatan main bareng Fernandes lantaran masih dalam pemulihan cedera. Meski demikian, Solskjaer yakin Pogba dan Fernandes bakal cocok di lini tengah MU. Skuad negatif Corona, Inter Milan mulai latihan lagi. Inter Milan mengumumkan kalau seluruh pemain tim utamanya negatif virus Corona. Skuad Inter pun akan kembali berlatih. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, latihan Inter akan dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 6-8 pemain. Pelatih Inter Antonio Conte kabarnya juga akan kembali ke Appiano Gentile untuk memantau latihan. Sementara itu, dokter tim, fisioterapis, dan anggota staf teknik akan mendampingi para pemain di pusat latihan secara bergantian. Real Madrid batalkan perekrutan Paul Pogba. Rumor kepindahan Paul Pogba ke Real Madrid nampaknya tidak akan terwujud di musim panas nanti. Raksasa La Liga itu memutuskan untuk menarik diri dari perekrutan gelandang Manchester United tersebut. Manchester United diberitakan ogah melepaskan sang gelandang dengan harga murah. Mereka tetap mematok harga sekitar 150 juta pound sterling untuk mahar transfer pemain timnas Prancis tersebut. Untuk itu, mereka memutuskan untuk tidak mengejar Pogba di musim panas nanti. Selain karena faktor mahar transfer, Real Madrid mundur dari perburuan Pogba karena tuntutan gajinya yang selangit. Miralem Pjanic terima pinangan Barcelona. Gelandang Juventus Miralem Pjanic dikabarkan setuju gabung Barcelona. Pjanic akan jadi bagian dari pertukaran dengan Artur Melo. Kalau Artur menolak pindah ke Turin, Barcelona sudah menyiapkan Arturo Vidal dan Ivan Rakitic sebagai alternatif. Pekan lalu El Mundo Deportivo mengklaim kalau ini adalah kali keempat Barcelona mencoba memboyong Pjanic. Di 3 kesempatan terdahulu, Barcelona gagal dan malah mendatangkan Andre Gomes, Paulinho, dan Artur. Dampak virus corona, 5 pergantian pemain disetujui. International Football Association Board, badan yang mengontrol aturan sepak bola, mengizinkan sebuah tim untuk melakukan 5 pergantian dalam satu pertandingan ketika kompetisi sepak bola bergulir kembali. Namun terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Pertama, aturan ini berlaku sementara dan hanya diizinkan untuk kompetisi yang berakhir pada 31 Desember 2020. Kedua, setiap tim hanya boleh 3 kali menghentikan laga untuk melakukan pergantian. Ketiga, aturan ini tidak wajib dan bergantung pada pihak penyelenggara kompetisi. Lebih lanjut, IFAB juga mengisyaratkan jika aturan ini mungkin diperpanjang musim depan. Musim terakhir Gonzalo Higuain bersama Juventus. Belum juga kembali ke Turin, Higuain disebut-sebut siap mengakhiri kiprahnya bersama I Bianconeri. Striker berjuluk El Pipita itu dikabarkan mulai mempertimbangkan tetap tinggal di Argentina dan memperkuat River Plate, klub yang menjadi klub profesional pertama penyerang berusia 32 tahun tersebut. Kendati begitu, apabila Serie A musim ini kembali bergulir, maka Higuain akan kembali ke Turin dan merumput buat Italia. Namun musim ini kabarnya akan menjadi musim terakhir pemain yang masih mengantongi kontrak bersama Juventus hingga 2021. Inter Milan mau tukar Icardi dengan Aubameyang.
Klub Serie A Inter Milan diberitakan punya manuver transfer baru di musim panas nanti. Nerazzurri diberitakan ingin menukarkan striker mereka Mauro Icardi dengan striker Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Mereka tahu bahwa Aubameyang sudah tak mau bertahan di Arsenal. Namun mereka kesulitan untuk memenuhi mahar transfernya yang cukup besar di musim panas nanti. Untuk itu Icardi akan dimasukkan dalam tawaran ke Arsenal karena Conte sendiri sama sekali tidak punya rencana menggunakan Icardi lagi di timnya. Real Madrid tunda perpanjangan kontrak Casemiro. Casemiro harus menunggu sedikit lebih lama untuk mendapatkan kontrak baru di Real Madrid. Kubu Los Blancos diberitakan menunda pembicaraan kontrak sang gelandang. Real Madrid terpaksa menunda pembicaraan kontrak Casemiro karena pandemi virus corona. Gara-gara virus itu, keuangan Real Madrid terguncang. Alhasil, mereka tidak bisa menaikkan gaji seorang pemain dalam waktu dekat. Namun mereka meminta sang gelandang bersabar. Mereka berjanji bahwa nego kontrak ini akan dilanjutkan ketika keuangan mereka sudah normal. De Bruyne ogah punya hubungan dekat dengan Guardiola. De Bruyne dan Guardiola memasuki musim keempat bekerja sama di Manchester City. Namun De Bruyne tak sudi punya hubungan dekat dengan Pep Guardiola. De Bruyne mengungkapkan pemain dan manajer tim tidak seharusnya memiliki hubungan pribadi. Pemain asal Belgia tersebut hanya mau berhubungan secara profesional dengan Pep Guardiola. De Bruyne mau menghindari anggapan pilih kasih soal pemilihan pemain dalam tim. Liga Korea akhirnya dimulai. Jeonbuk kalahkan Suwon dengan skor 1-0. Liga Korea Selatan akhirnya kick off juga meski di tengah pandemi virus corona. Meski tanpa penonton, pertandingan berjalan ketat sejak menit awal dan kedua tim bermain ngotot. Jeonbuk dibuat frustasi oleh pertahanan ketat Suwon selama babak pertama hingga babak kedua. Striker veteran Korea Selatan berusia 41 tahun, Lee Dong-guk, menjadi pahlawan setelah berhasil mencetak gol di menit ke-84. Skor 1-0 untuk kemenangan Jeonbuk bertahan hingga laga usai. Son Heung-min lolos wajib militer. Son akhirnya lulus dengan berada di posisi 5 besar dari 157 orang. Son pun mendapat penghargaan atas prestasinya itu karena mampu menuntaskan kewajibannya sebagai warga Korea Selatan di tengah kesibukan sebagai pesepak bola. Tottenham sebagai klub tempat Son bernaung juga turut senang dengan pencapaian pemainnya itu. Tottenham memastikan Son akan kembali ke London pekan depan karena klub sudah mulai berlatih lagi. Bek Atletico Madrid Renan Lodi dikabarkan positif corona. Atletico Madrid punya berita tak sedap terkait virus corona. Dilansir AS, menurut laporan Globo Esporte, Lodi dikabarkan positif corona usai menjalani tes. Bek berusia 22 tahun itu diklaim punya beragam gejala mirip corona. Ia kini harus menjalani karantina mandiri di rumahnya. Atletico sendiri belum memberikan pernyataan soal kabar Lodi positif corona. Barcelona juara La Liga Putri. Liga Iberdrola atau La Liga Putri juga ditunda akibat pandemi virus corona. Saat kompetisi ditangguhkan dengan menyisakan 9 pertandingan, Barcelona Putri tengah memimpin klasemen. Vicky Losada dan kawan-kawan memimpin klasemen dengan 59 poin, unggul 9 angka dari Atletico Madrid di peringkat kedua. Dan Federasi Sepak Bola Spanyol memutuskan menyetop liga. Barcelona Putri pun dinyatakan sebagai juara. Gelar juara ini menjadi yang kelima diraih Barcelona. Getafe gratiskan tiket musiman untuk fans di 2020-2021. Langkah Getafe patut diacungi jempol. Kondisi keuangan yang kurang bagus nyatanya sama sekali tidak membuat Getafe khawatir. Sebagai kompensasi musim yang terhenti, manajemen menggratiskan tiket musiman untuk fans musim depan.
Syaratnya adalah fans tersebut sudah memegang tiket serupa di musim ini. Sebab sisa pertandingan musim ini dipastikan tanpa penonton jika akhirnya dilanjutkan. Melihat para pemain Barcelona yang akhirnya latihan kembali. Setelah melakukan tes kesehatan pada Rabu 6 Mei 2020 waktu setempat, Barcelona akhirnya bisa juga menggelar latihan di markas mereka, yakni di Ciutat Esportiva Joan Gamper. Latihan yang digelar pada Jumat 8 Mei 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat itu diikuti oleh tim utama. Latihan individu itu langsung dipantau oleh Setien. Ia yang memantau dari kejauhan memberikan porsi latihan para pemainnya dengan bola dan tanpa bola. Semua latihan itu berdasarkan adaptasi terhadap berbagai gerakan yang biasanya terjadi ketika pertandingan berlangsung. Presiden AC Milan sebut beberapa pemainnya positif COVID-19. Presiden AC Milan Paolo Scaroni melontarkan pernyataan mengejutkan. Menurutnya ada beberapa anggota klub yang positif terpapar virus corona COVID-19. Padahal sejauh ini hanya Daniel dan Paolo Maldini saja yang dinyatakan positif. Pernyataan Paolo Scaroni jelas saja mengejutkan. Kendati begitu, sang presiden memastikan fasilitas latihan di Milanello tetap berfungsi normal. Ia mengatakan masyarakat harus mulai membiasakan hidup berdampingan dengan virus corona COVID-19. Maldini menghentikan Liga Italia 2019-2020 berarti bencana. Direktur teknis AC Milan Paolo Maldini berharap Liga Italia 2019-2020 dilanjutkan kembali. Meski begitu, pria berkebangsaan Italia tersebut tetap meminta semua pihak agar berhati-hati dalam mengambil keputusan. Inisiatif klub untuk menggelar latihan dipandang sebagai sinyal baik untuk melanjutkan Liga Italia 2019-2020. Paolo Maldini sendiri mendukung penyelesaian Serie A musim ini. Sebab akan ada sebuah bencana besar jika kompetisi sepak bola dihentikan. Kylian Mbappe mau berbagi sepatu emas dengan Wissam Ben Yedder. Ligue 1 menyatakan Mbappe sebagai top skor musim ini, meski faktanya Ben Yedder punya jumlah gol yang sama dicetaknya bagi AS Monaco. Namun superstar Prancis pemenang Piala Dunia 2018 tersebut menggunakan laman media sosial untuk mendesak Ligue 1 agar juga memberikan trofi sepatu emas kepada Ben Yedder, memberi contoh hal serupa yang pernah dilakukan Liga Premier Inggris musim 2018-2019 ketika Sadio Mane, Mohamed Salah, dan Aubameyang sama-sama menjadi top skor. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!